Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kali warahmatullahi ini wabarakatuh. kami akan mempresentasikan praktik coaching untuk kasus ketiga. Di sini kasus ketiga yang berperan sebagai coach adalah Ibu Rosiana Febrianti, sebagai coach adalah Ibu Dewi Apriani, sebagai pengamat yaitu saya sendiri Winnie Hairurani. Kasus ketiga ini bercerita tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikut adalah praktik coaching dialog antara coach dan coachee. Silakan. Ya, oke, terima kasih Bu ini. Oke. Bu Rosi, ada waktu nggak? Aku mau curhat nih. Boleh, aku lagi santai nih. Gini Bu Rosi, aku tadi kan disupervisi nih sama pengawas saat mengajar di kelas 11 IPS 2. Nah, ketika supervisi oleh pengawas, masa aku dikomplain sih? Cuman gara-gara nggak bawa buku teks sebagai sumber belajar saat mengajar di kelas. Lalu beliau melaporkan aku kepada kepala sekolah sehingga aku ditegur oleh kepala sekolah. Kesel juga sih. Oh, kamu kesel ya? Karena apa yang kamu lakukan itu dinilai salah oleh pengawas. Iya, betul. Kesel banget sebenarnya. Karena aku pikir bahwa sumber belajar itu pada era sekarang ini sebenarnya tidak harus didapatkan dari hanya buku teks saja. Lagi pula aku menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku kok. Hmm, Lalu menurutmu sumber belajar itu bisa didapatkan dari mana saja? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sumber belajar itu bisa didapatkan dari berbagai sumber ya, seperti contohnya dari lingkungan sekitar kita. Ya, ada media internet, ada media sosial, ada podcast, bahkan murid-murid di kelas kita pun bisa dijadikan sebagai sumber belajar menurut saya. Setuju ya. Aku setuju tuh sama pemikiran kamu. Out of the box dan keluar dari zona nyaman kebanyakan orang. Lalu, apa rencanamu untuk membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah tepat dan tidak menyalahi kurikulum? Rencananya sih yang pertama yang mau aku lakukan adalah berkomunikasi dulu lah dengan kepala sekolah untuk membicarakan misalnya kasus ini ya, membicarakan kasus ini misalnya saya akan membicarakan mengenai Permendikbud yang berlaku saat ini yang membahas mengenai sumber belajar tentunya. Lalu saya juga akan coba untuk menyampaikan bahwa tanpa buku teks gitu ya, apa namanya, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan tentunya dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan menjelaskan bahwa gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya dengan kebutuhan murid. Begitu Bu Rosi. Langkah awal mungkin seperti itu. Oh, saya setuju dengan pendapatmu. Bagus sekali tuh. Kepala sekolah memang perlu diajak bicara. Lalu, apa strategimu untuk membuktikan bahwa sumber belajar bisa dari mana saja? Iya, betul Bu Rosi. Nah, saya akan coba untuk mengajak anak-anak untuk belajar bersama di lingkungan mereka dan menggunakan perangkat atau gawai yang mereka miliki seperti handphone atau laptop ya. Dan insya Allah bisa jauh lebih menarik dibandingkan dengan hanya menggunakan buku teks. Begitu Bu Rosi. Wah, menarik sekali rencanamu. Kapan kamu akan mulai?
Nah, rencananya akan saya realisasikan pada pertemuan minggu depan sih Bu Rosi. Tentunya dengan materi atau KD yang berbeda dengan yang kemarin, yang ketika supervisi. Jadi saya akan coba dengan materi yang baru dan saya akan wujudkan itu dengan penggunaan gawe atau dengan menggunakan lingkungan sekitar untuk sebagai media belajar atau sumber belajar mereka. Begitu Bu Rosi. Bagus, bagus. Buktikan ya bahwa sumber belajar bisa kita dapatkan dari berbagai media dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Aku setuju dengan kamu. Iya, oke Bu Rosi, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Bu Rosi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu bisa merubah pemikiran pengawas mungkin ya, untuk menjadikan buku teks itu menjadi satu-satunya sumber belajar. Ya, semoga sukses Bu Dewi. Iya, amin. Terima kasih Bu Rosi. Iya, alhamdulillah. Berikut adalah tadi itu praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi dan Bu Rosi. Sekarang saya akan memberikan hasil pengamatan saya. Dalam praktik coaching tadi, tujuan dari model Tirta yaitu Koci telah menyampaikan tujuan coaching meminta solusi atas permasalahan yang dialaminya, yaitu mendapat teguran dari kepala sekolah atas laporan pengawas sekolah yang menyatakan bahwa guru harus menggunakan buku teks saat mengajar sebagai sumber belajar. Lalu untuk langkah yang kedua, identifikasi. Di sini coach menanyakan apa saja yang bisa dijadikan sumber belajar oleh coach di kelas. Kemudian coach menjawab bahwa sumber belajar bisa didapatkan dari lingkungan sekitar, rekan sejawat, media internet, media sosial, podcast, dan bahkan dari murid itu sendiri. Pada langkah ketiga, di sini rencana aksi memberikan pertanyaan dan umpan balik. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci tadi adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan Permendikbud yang membahas tentang sumber belajar. Lalu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Langkah keempat, tanggung jawab. Di sini Koci akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di lingkungan mereka menggunakan perangkat gawai yang mereka miliki. Dan insya Allah ya, jauh lebih menarik dibandingkan hanya menggunakan buku teks yang akan direalisasikan. Ini rencananya tadi Koci bilang pada pertemuan minggu depan dengan materi dan KD yang berbeda. Dari semua langkah-langkah tersebut sudah terlihat sekali di situ model dan langkah-langkah dalam model Tirta semua sudah terpenuhi. Dan Bu Dewi sama Bu Rosi sudah bagus. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bu Rosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.